Terima kasih kembali lagi ke dalam mata kuliah Eksplorasi Migas pada minggu ke-6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai data seismic interpretation. Setelah kita mengetahui dan juga belajar mengenai play-based exploration, kemudian tektonik dan evolusi basinnya, kemudian kita belajar juga basin analisis, kemudian sequence stratigraphy. Setelah mengetahui basic-basic seperti itu, barulah kita nantinya dihadapkan pada interpretasi. Jadi pada dasarnya geologi dan geophysics itu merupakan pekerjaannya saling bersinggungan ya satu sama lain. Jadi bisa juga disebut dalam geoscience itu. Jadi GNG ini harus sebagai geofisis harus mengetahui geologi, geologi juga bisa sebagai nantinya akan menjadi geofisis, itu bisa saja. Ini adalah outline yang akan saya ajarkan kali ini. Objective, workflow, interpretation, database, introduction to interpretation, well to seismic tie, horizon and fault interpretation, mapping, dan juga contouring. Nah, flow-flow seperti inilah yang menjadi suatu job rutin sebagai interpreter. Yang saya berikan mulai dari awal, dari PBI hingga itu terkait sekali dengan bagaimana kita rutin sebagai JNG dalam mengeksplorasi migas gitu, mulai dari basinal hingga juga sampai ke prospect maturation. Ini adalah langkah-langkah yang biasa dikerjakan ya, seismic data interpretation. Kemudian seismic interpretation ini memiliki tujuan untuk mengakses geologi significance atau arti atau makna geologi yang terkandung di dalam data seismik. Nah, interpretasi itu merupakan penggabungan ya antara seismik dan juga analisa data seismik terkait dengan geologinya, yaitu seperti structure ataupun jenis-jenis thread-nya untuk mencari mana potensial yang memungkinkan adanya hidrokarbon, sehingga kita nanti bisa melihat potensi cadangannya yang mana saja, sehingga kita bisa mengetahui atau meminimize dari risiko-risiko yang ada. Ini contohnya dari data 3D seismic cube, kita maturing, kita seismic interpretasi. Ini adalah contoh dari atributnya seperti ini merupakan karbonat, kemudian setelah dipropos, kemudian didapatkanlah cadangan hidrokarbon seperti itu. Nah, dalam seismic interpretation kita memiliki beberapa prosedur ya. Pertama yaitu rencana atau planning. Tujuannya apa? Terus kita melakukan data visibility. Seperti apa datanya, apa yang kurang, kemudian seperti apa covering datanya, kemudian information, regional information itu penting juga ya, harus kita mengetahui sebelum interpretasi seismic interpretasi dilakukan. Seismic and well data, kemudian project. Kita harus tahu juga seberapa lama waktu kita mengerjakan proyeknya, sehingga kita bisa melakukan
atau menghasilkan project dengan performanya yang cukup baik. Kemudian setelah itu kita mulai dengan interpretasi, baik itu structural maupun stratigraphic interpretation. Tentunya kita harus mengetahui, identify refleksinya seperti apa. Kemudian kita juga harus ada kontrol dari geological marker atau well top ya. Kemudian kita sebelum melakukan interpretation, kita cek dulu intersecting line-nya atau arbitrary line-nya. Biasanya yang melintasi daerah targetnya ya, structure-nya. Biasanya kita melihat arbitrary line, baik juga di seismik maupun di sumuran, seperti apa. Misalkan dari utara ke selatan ataupun barat ke timur. Kemudian kita mengkorelate seismic horizon di semua seismic grid-nya. Kemudian kita interpret fault-fault yang ada. Kemudian kita pick lah travel time-nya. Ini yang manual ya, kalau manual. Kemudian posting dalam peta. Kemudian kita bentuk fault-nya, kemudian nanti kita contouring. Nah, setelah itu barulah time to depth conversion. Karena kita interpretasi ini seismik berada di domain waktu, kemudian yang kita harapkan adalah di dalam domain depth. Sehingga dibutuhkan data apa? Untuk penghubungnya dari time ke depth diperlukan data velocity ataupun check shot ataupun VSP. Kemudian ada juga stratigraphic interpretation, itu bisa mapping, reflection, termination, and conformity. Kemudian identify depositional style, depositional history. Nah, ini dalam interpretasi ini kita juga bisa melihat yang sebelumnya sudah diajarkan, yaitu sequence stratigraphy. Jadi sequence stratigraphy ini juga diperlukan juga nanti kita untuk menginterpretasikan seismik. Nah, setelah kualitatif interpretation, ini interpretasi seperti ini disebutnya kualitatif ya. Kemudian kita bisa mengquantify interpretation, yaitu dengan apa? Dengan seismic attribute. Nah, kemudian dengan apa lagi? Kalibrasi petrophysical data. Kemudian dengan apa lagi? Dengan tentunya lateral prediction, acoustic impedance, ataupun property volume yang lainnya. Jadi, quantitative interpretation ini merupakan perpanjangan tangan dari petrophysical data ya, sehingga kita dengan mengutilize seismik dan juga atribut-atributnya dan juga hasil inversinya, ataupun sekarang sedang tren juga hasil machine learning-nya, itu bisa menyebarkan secara lateral petrophysical parameter atau reservoir property-nya. Seperti itu. Barulah nanti kita menghitung volumetric estimation. Bagaimana kalau tidak melakukan quantitative interpretation, hanya structural atau stratigraphic interpretation, bisakah kita mengestimasi volumetric? Bisa juga, tapi hanya structural aja, tanpa di minimize lagi dengan kuantitatif, yaitu seismic attribute-nya. Nah, ini adalah suatu kesatuan ya, jadi dalam melakukan volumetric estimation itu, kita juga harus melihat, at least kita harus tahu acoustic impedance-nya seperti apa. Dan atribut, seismic atributnya seperti apa. Nah, ini adalah objektif dari seismic interpretation ya. Jadi, mendefine objektifnya yaitu horizon-horizon mana yang berkaitan dengan P-nya, dengan seal-nya, dan juga unconformity-nya. Terus berapa banyak horizon yang akan di-map. Kemudian size-nya, kemudian duration-nya, atau
timingnya. Nah, tujuannya apa sih interpretation ini? Nah, tujuannya adalah untuk proposal, terus bisa juga untuk regional study, atau relinquishment atau new acquisition. Nah, dengan menginterpretasi seismik tersebut, kita merupakan bisa mendefine dari tantangan atau challenge yang ada. Jadi, sebelum memulai interpretasi ini, kita lihat dulu data-data seperti geophysical data, geological data. Kalau dari geophysical, kita bisa line kilometernya atau volumenya berapa square kilometer dari quality datanya. Kemudian dari quality data ini terkandung juga dari reflection strength-nya, multiple, mungkin juga ada footprint, acquisition di situ, ada grid spacing juga. Terus dari geological datanya gimana? Ada keberadaan dari well log, kemudian uncertainty objective, dan juga calibration with seismic. Kemudian ini ada logistiknya ya, timing, software, dan hardware tentunya. Nah, ini adalah basic workflow untuk seismic interpretation. Jadi, kita mulai dari tentunya kalau seismic ada acquisition-nya ya, dan processing. Kemudian setelah itu jadi seismic section atau 3D volume. Kemudian interpretation. Nah, interpretation ini adalah menggabungkan geological data dan juga geological analysis hingga ke interpretasi. Sampai ke geological modelnya seperti apa, hingga didapatkan nanti area hidrokarbon potensialnya seperti apa. Kemudian dalam seismic interpretation ada database yang akan digunakan. Kita harus melihatnya ketersediaan datanya seperti apa. Seismic data contohnya adalah 2D seismic, 3D seismic. Kemudian kita bisa taruhnya juga di dalam base map nantinya ya. Dan begitu juga data sumurnya. Kita lihat wireline logs, checkshot, VSP, geological datanya ada core, matlog, biostrat, dan lain-lain. Dan juga ada engineering data, pressure plot, DST, dan sebagainya. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah regional geology dan tectonic history. Jadi ketika seismic interpretation kita bisa menggabungkan konsep geologi regional ini seperti apa sehingga kita sejalan dengan regional geologinya. Kemudian ini adalah seismic data. Ini contohnya ya. Seperti ini tampilan seismic data, tapi ini adalah tampilan seismic data hard copy. Melihat ini dilihatkan juga ada x-aksisnya, ini adalah shoot point-nya, kemudian y-aksisnya ada kedalaman dalam TWT. Gitu. Ini adalah contoh 3D seismic data, mungkin kalian juga sudah sering melihat ya, dan yang mungkin ada beberapa kalian yang sudah melakukan KP atau magang, ini adalah contoh dari seismic data 3D. Nah, kemudian bagaimana untuk mendisplay seismik? Ada beberapa cara dalam mendisplay seismik untuk interpretasi. Ada wiggle trace saja seperti ini. Kemudian variable intensity, red, white, blue. Kemudian ada grayscale. Kemudian ada wiggle dan juga variable intensity. Ini tergantung dari kalian seleranya untuk interpretasi ya, gitu. Tapi lebih disarankan, lebih enak sih kita melihat wiggle dan juga variable intensity-nya seperti ini. Sehingga kita bisa tahu mana-mana yang daerah trough, mana ya daerah peak, di trace-nya itu, sehingga kita bisa picking-nya dengan tepat, gitu ya, dengan exact. Kemudian base map adalah peta yang menggambarkan data-data yang ada. Ini perlu sekali untuk memperlihatkan semua base map ini. Nah, dalam menampilkan seismik juga kita harus menampilkan base map-nya ya.
terdiri dari nama-nama line seismiknya, kemudian nama sumurnya, terus area apa? Area konsesinya, kemudian yang tidak boleh dilupakan dalam penampilan base map ini adalah legend dan juga unit dan juga scale dan juga ada arah utara ya atau kompas gitu. Ini contoh adalah 2D base map seperti ini. Kemudian ini adalah 3D base map seperti ini. Tapi biasanya yang digunakan 2D base map ya. Kemudian sebelum kita masuk ke seismic interpretation itu ada kita mesti melihat juga well log-nya, well datanya seperti apa. Jadi yang log yang sangat penting bagi interpreter adalah sonic, density dan juga gamma ray log. Bukan berarti yang lain disingkirkan, tidak. Tapi ini adalah kebutuhan yang dasar sekali untuk mengkalibrate well log ke seismic data. Gitu. Karena dalam seismik memiliki domain dalam waktu, sumur itu memiliki domain kedalaman dalam depth. Nah, bagaimana untuk interpretasi dalam time, tapi sumurnya dalam depth? Nah, ini dibutuhkan log-log seperti ini, sonic, density, dan juga gamma ray. Nah, sonic log ini merupakan well log yang menggambarkan interval transit time di seismic wave-nya ya. Unitnya apa? Bisa microsecond per foot. Nah, nanti kalau kita kembalikan dari sonic log ini akan menghasilkan dari P-wave velocity. Nah, kemudian density. Density ini ya tentunya density dari interval ya atau formasi. Ini bisa juga nanti di-convert sebagai porosity juga bisa. Nah, kemudian ada gamma ray ini yang menunjukkan litologi, apakah yang reservoir atau non reservoir ataukah shale indikator gitu. Jadi dari ketiga log ini, at least 3 log ini kita harus memiliki sebelum kita seismic interpretation. Kemudian ini adalah contoh checkshot data. Ini contoh pengambilan checkshot ya. Kita lihat di sini ini ada sebuah source. Kemudian ini adalah geophone-nya. Nah, dia akan sepanjang titik yang ditentukan ini, geophone akan menerima source berupa gelombang seismik ya, yang akan merambat sampai sini. Dia akan mengukur nanti transit travel time-nya dari source ke receiver. Gitu, sehingga kita nanti bisa tahu untuk menghubungkan dari seismik ke dari sumur ke seismik gitu. Kemudian ini adalah VSP, vertical seismic profiling. Nah, ini juga sama tujuannya untuk mengetahui atau untuk menjembatani antara sumur dan juga seismik. Akan tetapi kelebihannya apa? Di sini kita mendapatkan seismiknya gitu. Jadi VSP ini selain merekod travel time, tapi juga bisa kita melihat primary reflection di well location-nya. Sehingga nanti kita bisa membandingkan antara hasil VSP ini, seismic profiling vertical ini dengan si seismiknya seperti apa. Sehingga koneksi antara sumuran dan juga seismik akan lebih yakin atau lebih detail, sehingga dalam interpretasi bisa menghasilkan keyakinan yang lebih tinggi.
Nah, kemudian kita sudah mengetahui dari checkshot ataupun dari VSP, nanti akan kita dapatkan seperti ini, ada kedalaman dan juga waktunya seperti apa. Nanti dari TZ curve ini yang akan menghubungkan sumur ke seismik sebelum kita melakukan well to seismic tie ya. Kita ada datanya seperti ini, nanti kita lakukan well to seismic tie seperti ini. Ini adalah contoh ya. Jadi bagaimana sebelum menginterpretasi kita harus melakukan well to seismic tie. Setelah kita dapatkan penghubungnya antara sumuran dengan seismik, yaitu data checkshot atau VSP berupa velocity gitu ya, baru kita korelasikan. Nah, cut off-nya seberapa sih kalau well to seismic tie? Sebenarnya di atas 50% pun sudah cukup baik sebenarnya. Tapi kita lihat juga nanti litologinya seperti apa, dan jangan sampai nanti terlalu banyak stretch and squeeze sehingga akan mengganggu velocity intervalnya di dalamnya. Jadi kita harus mengetahui dalam well to seismic tie ini marker yang paling mudah dikenali. Biasanya itu adalah batas antara shale dengan basement atau shale dengan karbonat seperti itu, karena dia akan menghasilkan impedansi yang reflectivity yang positif ya, gitu, sehingga bisa terlihat sekali. Kemudian setelah kita dapatkan korelasi yang cukup baik, barulah kita lakukan well seismic tie, dan hasil well seismic tie ini yang sudah di seismic tie ini akan dibawa ke software interpretation, atau biasanya di software interpretasi sendiri juga ada modulnya untuk well to seismic tie seperti itu. Kemudian dalam well seismic tie yang tidak kalah penting juga kita menghasilkan synthetic seismogram. Nah, itu di-generate dari sonic dan juga density log ya, untuk menghasilkan reflection coefficient, kemudian dikonvolusikan dengan wave rate yang ada, kemudian didapatkanlah sintetik. Nanti sintetiknya untuk menghubungkan ke seismiknya, sehingga didapatkan korelasi yang cukup bagus, siap untuk diinterpretasi. Nah, ini seperti kalian tahu, untuk mengetahui acoustic impedance ya, itu dibutuhkan adanya data velocity dan juga density. Kemudian reflection strength seperti ini rumusnya, AI1 dikurang AI2 kurang AI1 dibagi AI2 ditambah AI1. Nah, kemudian yang tidak kalah penting untuk dilakukan well seismic tie adalah pemilihan dari wavelet. Nah, seperti apa pemilihan dari wavelet itu? Ini ada berbagai macam cara ya. Itu ada synthetic wavelet, kemudian dari berdasarkan amplitude spectrum, ada Ricker, ada Cowder, Butterworth, kemudian based on fase, ada zero phase, minimum phase, dan juga konstan. Kemudian bisa juga diestimasi dari data, yaitu bisa dari statistik, kemudian dari deterministik. Nah, ini adalah contoh well to seismic tie. Ini udah cukup baik, sehingga untuk mendefine formasi ataupun interval sebelum melakukan interpretasi seismik itu bisa membuat keyakinan kita menjadi bertambah ya, sehingga kita yakin bahwa yang kita pick itu adalah merupakan
formasi yang ada di sumur tersebut, gitu. Sehingga tidak salah interpretasi nantinya. Jika kita salah melakukan well to seismic tie, apa yang terjadi? Ini bisa saja ini tidak sampai di sini, interval ini bisa saja hanya sampai setengahnya, lebih shallow. Apa yang terjadi? Nanti akan salah interpretasi, nyasar nantinya. Nah, hal-hal yang perlu difokuskan atau perlu diperhatikan dalam memiliki well seismic tie untuk mendapatkan well seismic tie yang cukup bagus, yaitu well log QC dan juga editing. Jadi sebelum melakukan well to seismic tie, kita harus mengetahui mana zona-zona yang losses misalkan, atau zona-zona yang well log-nya tidak bagus ya, ada sesuatu gitu di sana, sehingga kita bisa edit dulu. Kemudian hal lainnya adalah datum reference. Kemudian ada lagi waveflight selection, itu juga penting. Sonic calibration. Kemudian normal incident assumption-nya seperti apa. Ini kalau kesalahan itu bisa membuat well seismic tie-nya salah. Kemudian ada processing issue. Kita harus lihat juga di processing-nya ini, si seismiknya ini mengandung zero phase kah atau minimum phase kah. Kita harus tahu itu. Kemudian diskrepensi dari bandwidth dan juga rate. Ini bisa kita lihat dari sonic dengan seismiknya seperti apa. Nanti kita akan bisa lihat bandwidth dan juga rate-nya itu ada perbedaan seperti apa. Nah, ini seperti dijelaskan tadi ya, ini contoh dari vertical seismic profiling. Yang didapatkan adalah koridor stack. Koridor stack ini sepanjang sumur didapatkan. Jadi dapatkan seperti sintetik ya. Kemudian bisa di-overlay juga dengan seismiknya. Ini juga outgoing wave-nya yang dihasilkan dari vertical seismic profiling. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan dalam interpretasi adalah polarity. Seperti tadi disinggung, bagaimana data yang terkandung, apakah memiliki normal polarity atau reverse polarity. Kita bisa lihat di sini. Normal polarity zero phase seperti ini. Reverse polarity zero phase seperti ini. Normal polarity zero phase-nya seperti ini. Normal polarity minimum phase seperti ini. Reverse polarity minimum phase-nya seperti ini. Nah, biasanya biasa yang digunakan adalah zero phase ya untuk melakukan seismic interpretation. Nah, kemudian ini adalah menurut Alistair Brown tahun 99. Jadi ada American polarity, kemudian ada European polarity. Jika kita melihat positive reflection coefficient, kemudian positive amplitude peak, itu bisa disebutnya American polarity. Nah, warnanya 80% biru ya di dunia, kemudian yang merah itu hanya 20%. Kemudian kalau reflection koefisiennya positif, itu amplitude-nya negatif ataupun trough, disebutnya European polarity. Europe nih orang. Jadi ini display color-nya biasanya red, bagian mostly red, kemudian ada juga yang ditampilkan dengan warna biru. Kemudian ini adalah phasing-nya ya, kita lihat perbedaan antara zero phase dan juga minimum phase.
Nah, efeknya apa? Nah, untuk memahami fase dan juga polarity merupakan sesuatu yang krusial, sesuatu yang penting dalam interpretasi. Kita lihat seperti ini bedanya ya. Jika kita memiliki top gas di zero crossing akan terletak di sini. Tapi kalau kita memiliki zero phase akan berada di maksimum peak-nya seperti ini. Ini kita lihat perbedaannya jika fasenya beda. Nah, tentunya nanti akan mempengaruhi juga interpretasinya. Seperti itu. Nah, selain fase dan juga hal lain yang disebutkan sebelumnya, kita juga harus memiliki pengetahuan untuk mengetahui bahwa adanya interference. Nah, interference ini ada yang konstruktif. Kalau konstruktif dia berarti akan menghasilkan wiggle ataupun wavelet yang besar ya, seperti ini. Tapi ada juga yang destruktif, dia akan seperti ini, ya, saling mengurangi. Kemudian hal lainnya adalah yang tidak kalah penting dan biasa juga tentunya ditanyakan kalau dalam sidang-sidang, skripsi, dan lain sebagainya, ini adalah vertical resolution dan juga horizontal resolution. Kita bisa melihat dari fungsi fungsi frekuensinya, sehingga kita bisa memperkirakan berapa vertical resolution-nya, dan juga dari fungsi velocity-nya seperti apa. Nah, kalau hal lain yang mempengaruhi interpretation adalah efek dari depth. Kita tahu sendiri bahwa frekuensi semakin ke dalam bumi itu semakin rendah. Kemudian panjang gelombang semakin ke bawah itu semakin tinggi, dan juga velocity semakin ke bawah bumi itu semakin tinggi juga. Seperti itu. Jadi kita akan menyesuaikan target kita dan juga parameter parameter fisika seperti ini dalam interpretasi kita. Nanti efeknya apa? Efeknya nanti dipengaruhi di dalam kita memperkirakan thickness-nya seperti apa, kemudian kita juga bisa memperkirakan nanti ke velocity modelnya seperti apa, dan juga kita bisa melihat nanti efek dari inversinya seperti apa. Nah, ini ada juga pengaruh lain ya, parameter fisikanya, yaitu di velocity. Nah, velocity ini tentunya kita lihat bisa sangat mengganggu ketika kita memiliki kontras velocity yang berada di shallow part atau di dangkal. Kalau seperti ini ada gas di atasnya, shallow gas, kemudian akan merusak citra seismik di bawahnya. Kemudian apalagi velocity distortionnya, biasanya ada channel-channel di atas ya. Ada shallow channel akan mengakibatkan sinyal seismiknya juga terganggu. Seperti itu. Nah, ini semestinya ini di grup VSP tadi ya. Ini kalau kita bahas sedikit loncat ke sebelumnya, ini adalah macam-macam keluarga VSP. Zero offset seperti ini, walk above, kita lihat source-nya itu banyak. Dia tidak hanya satu tempat,
tapi dia bisa bergerak, walk above. Jadi sehingga ini bisa dikhususkan nantinya untuk sumur-sumur yang deviated, tidak lurus saja tapi deviated, sehingga kita bisa melihat profiling seismik di masing-masing layer tepat di atasnya. Kemudian ini juga ada offset ada source-nya satu di sampingnya yang lokasinya cukup lebih jauh dibandingkan zero offset ya. Kemudian ada walkway, dia source-nya itu bisa dari berbagai arah gitu ya, walkway. Kemudian ada juga 3D VSP, kemudian ada approximation seperti ini, kemudian ada crosswell, jadi antar satu well, di satu well-nya ini menyebarkan gelombang seismik akan ditangkap oleh receiver yang ada. Jadi dia akan melewati interval tertentu sehingga bisa memastikan velocity yang di interval tertentunya itu berapa. Gitu. Kemudian ada juga VSP untuk passive monitoring, tapi ini sangat jarang ya. Biasanya yang umumnya adalah zero offset. Dan juga ada satu lagi yaitu seismic while drilling. Jadi ketika kita drilling, di atasnya ditaruh source. Jadi sepanjang dia ngebor, dia akan mendapat atau dia akan merekam sinyal-sinyal seismik sehingga didapatkan nanti travel time-nya seperti apa, dan juga bisa look ahead. Karena ini ada pantulan ya, dia akan bisa melihat lapisan-lapisan di depannya. Itu seismic while drilling. Ini contohnya ya, contoh VSP. Ini zero offset, kemudian ini adalah walkway VSP. Nah, seperti tadi disebutkan di awal, tipe-tipe seismic interpretation ada dua. Jadi, interpretasi berdasarkan struktural, ada juga seismic interpretasi yang stratigrafik ya. Itu. Nah, kemudian dalam seismic interpretasi struktural kita bisa melihat nanti melakukan di zero facing kah, atau di zero Z crossing kah, atau di trough, atau di peak, seperti itu. Jadi macam-macam kita dalam menginterpretasi horizon. Jadi ada yang manual picking, kita konsisten, harus konsisten ya dalam melakukan interpretasi picking. Kemudian ada juga guided auto tracking, kemudian 2D seeded auto tracking, dan juga 3D seeded auto tracking. Disarankan jika interpretasi sudah menggunakan software interpretasi, bisa digunakan guided ataupun 2D seeded auto track. Ini 2D ya, sehingga untuk memastikan bahwa yang kita picking merupakan di daerah apakah di daerah peak, ataukah di daerah trough, ataukah di Z crossing, ataukah di S crossing. Kemudian ini adalah contoh ya manual picking. Kalau manual picking permasalahannya adalah konsistensi, sehingga kita bisa mempick di manapun, tapi tidak tepat pada peak-nya ataupun trough-nya. Kemudian gimana dengan guided? Kalau guided itu dia bisa tepat exactly di peak-nya ataupun di trough-nya. Begitu juga dengan 2D ataupun 3D seeded. Tapi 3D seeded sebaiknya tidak digunakan dulu karena itu akan bisa sangat dia meraih reflektornya bukan pada tempatnya. Tapi kita mulai dulu dengan 2D walaupun datanya 3D ya.
kita mulai 2 decided dulu atau guided auto tracking. Nanti kita interpretasikan horizon berdasarkan grid yang luas dulu, biasanya bisa 100 dulu, kemudian kita rapatkan, kemudian kita rapatkan lagi. Ini adalah contohnya ya. Di awal sekali kita harus melakukan interpretasi. Ini datanya 3D, tapi harus kita lakukan interpretasi yang sparse dulu. Kemudian barulah kita yang lebih detail, kemudian baru kita grading. Seperti itu. Ini adalah horizon interpretasinya. Nah, ini bedanya ya. Ini adalah single seed point, kemudian ada propagate ke semua 3D volume, kemudian barulah bisa kita horizon editing ataupun QC. Kemudian baru kita grading dan mapping. Ini adalah contoh dari 3D auto picking. Ini dilakukan dengan syarat yaitu tidak ada perbedaan atau reflektornya di suatu interval tertentu itu sangat bagus, sehingga 3D auto tracking ini bisa tepat di reflektornya. Kalau di daerah yang blur, itu tidak blur seperti inilah misalkan ya, itu tidak disarankan untuk 3D auto picking. Nah, disarankan seperti yang tadi sebelumnya ya, line, horizon, line by line. Seperti itu. Kemudian kita bisa melihat juga nanti bagaimana interpretasi, misalkan ada suatu fault gitu. Jadi kita bisa juga melihat karakternya, karakter seismiknya seperti apa. Kalau kita lihat ada reflektor di sini, ada di sini juga sepertinya ada fault di sini. Nah, kemungkinan seperti apa? Nanti kita bisa melihat atau bisa menyamakan karakter seismiknya yang satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan reflektor yang sesuai. Ini kita bisa mengcapture satu, kemudian kita pindahkan atau kita sebutnya namanya ghost ya, sehingga kita yakin oh ternyata di sini kelanjutannya seperti itu. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan dalam seismic interpretation adalah utamanya ketika kita menginterpretasi data seismik 2D, yaitu adanya perbedaan mistai di seismiknya ya. Nah, ini sangat sering terjadi karena satu antara seismik yang satu dengan yang lain tidak sama vintage-nya. Bersyukur kalau sama vintage hanya berbeda shift-nya aja ya. Kita jadi hanya memerlukan bak shift aja, turun naik. Akan lebih susah jika kita temukan seismic data yang berbeda vintage, beda processing-nya dan juga beda tahunnya, beda parameter pengukurannya, pengambilan data seismiknya. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Kita identify mana yang horizon mana atau interval mana yang menjadi target kita akan samakan nantinya. Atau lakukan bak shift ya, mistai analysis. Kemudian ada juga fault interpretation. Ini bisa dilakukan dengan cara manual dan juga bisa menggunakan atribut. Nah, fault ini merupakan displacement dari batuan ya, karena perbedaan atau karena ada gaya yang bekerja di situ. Seperti sebelumnya kita sudah singgung bahwa di suatu daerah ada perkembangan tektoniknya ya, tektonik framework yang berlaku di situ, sehingga
sangat dimungkinkan adanya fault. Di mana kita mengidentifikasinya dari seismik ya, kita melakukan fault interpretation. Nah, jenis-jenis fault itu ada normal fault, ada reverse fault, dan juga ada strike slip. Seperti ini, kalau kita lihat, ini merupakan normal fault, ini merupakan reverse fault, ini adalah truss, kemudian ini adalah strike slip, kemudian di sini adalah oblique slip. Nah, setelah kita melakukan fault interpretation, kita akan membuat fault polygonnya pada interval tertentu ya, surface tertentu. Ini adalah line by line kita lakukan fault interpretation, kemudian dilakukan fault segment picking, kemudian ada 2D fault polygonnya, baru diintegrasikan dengan horizonnya seperti ini. Jadi di grading bersama-sama dijadikan map. Kemudian selain itu kita juga bisa modeling. Dari modeling ini kita akan menggabungkan juga dengan 3D structural modelingnya. Nah, ini adalah model-model geologi yang nantinya kalian akan mendeliver atau yang kalian akan hasilkan nantinya. Ini adalah contoh 3D visualisasi dari fault interpretation. Kemudian selain dengan manual, kita juga bisa melihat fault interpretation ini dari atribut. Bisa dari end tracking, variance, atau yang terbaru dari fault likelihood. Itu nanti kita akan bisa juga dari fault likelihood mendapatkan pilar faultnya seperti apa. Ini atribut sangat berguna sekali dalam kita interpretasi. Jadi kita bisa mengarahkan faultnya itu ke arah mana saja dan patternnya seperti apa. Kemudian ini adalah hasil dari interpretasi ya, ada time structure map. Dari time structure map ini kita juga bisa menghasilkan isochron yang kontur ketebalan dalam waktu. Kemudian ada isopach. Isopach itu adalah kontur ketebalan dalam depth ya. Kemudian barulah kita posting time value ya, time structure map-nya seperti itu. Kita bisa menghitung kira-kira setiap berapa ini secara manual ya. Kalau seismic interpretasinya tiap berapa shoot point kita posting value-nya berapa. Kemudian kita juga bisa transfer dari TWT value itu setiap 10 poin ke base map. Ini secara manual zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah di dalam workstation semua, sehingga apa yang kalian gambarkan dalam horizon itu akan terekam sebagai XYZ yang nantinya akan di grading. Nah, ini aturan kontur ya. Mungkin kalian juga sudah tahu di sini kontur tidak saling bertabrakan ya satu sama lain. Kemudian kontur juga kalau ada fault dia juga tidak crossing other, kemudian bisa juga tidak stop di satu tempat juga ya gitu. Jadi kalau dia seperti ini, dia akan lanjut juga seperti ini. Kemudian jika ada suatu closure, dia akan menutup gitu. Jadi kalau ada fault, dia akan menutup seperti ini. Kemudian jika ada fault juga, dia akan menggambarkan displacement-nya seperti apa. Seperti ini ada displacement-nya. Gitu. Kemudian ini ada beberapa aturan kontur ya. Gitu.
Jadi aturan kontur jika kita melihat berapa kayak di sini ya, misalkan di sini adalah sebuah closure anti clean seperti ini, dia berarti kedalaman ini dengan yang ini adalah sama. Kemudian jika ada syncline di sini, dia kedalaman yang biru ini dengan yang biru ini adalah sama. Kemudian jika ada fault, itu harus ada displacement-nya seperti apa. Nah, kemudian ini adalah guideline-nya ya. Harus melihat mana yang bagian low ataupun yang rendah. Kita harus hati-hati itu, jangan sampai kebalik. Kemudian kita harus ngecek config trend-nya seperti apa. Kemudian mengeliminate random variation. Artinya jika kita memiliki tidak cukup banyak data, jadi baiknya kita harus mengeliminate seperti itu. Jadi bisa juga nanti kita determine noise levelnya di data seperti apa. Nanti kita akan pilih kontur intervalnya yang sesuai. Jadi kontur interval ini akan sangat menentukan nantinya ya. Jika kita terlalu besar seperti ini ya, anti clean-nya nanti akan hilang di sini. Dan juga kontur itu harus smooth, tidak ada bull eyes atau kesalahan dalam horizon picking. Nah ini contoh contouring grading ya. Ini tanpa smoothing seperti ini hasilnya. Reasonable smoothing seperti ini. Smoothingnya tidak terlalu keras. Nah ini too much smoothing. Jadi akan mengubah bentukan-bentukan geologi yang ada. Nah ini adalah aturan-aturan sama ya, contouring guideline juga. Jadi harus hati-hati jika kontur paralel. Kemudian cek kontur juga dengan seismiknya. Bisa jadi seismik yang ada itu memiliki mistie sehingga nanti didapatkan bull ice. Nah, ketika mendapatkan fault ataupun faulting, kontur pattern harus pola konturnya harus menyesuaikan dengan fault blocknya ya. Kalau misalkan dia turun, mapnya juga harus ada displacement turun seperti itu. Nah ini contohnya map contouring jika tidak melakukan fault interpretasi dihasilkan map seperti ini. Nah kalau kita melakukan fault interpretasi kemudian kita constraint, kita masukkan fault interpretasi di poligonnya, kemudian kita grading bersama dengan horizon akan menghasilkan seperti ini. Jadi lebih reasonable jika kita menyatu padukannya fault interpretation dan juga seismic interpretation. Kemudian ini adalah komputer contouring ya, seperti yang kita lakukan biasa kita melakukan grading atau dalam pekerjaan kita rutin job yang sekarang ini sudah menggunakan komputer semua, sehingga didapatkan hasil yang lebih efektif, lebih cepat, lebih yakin dan sesuai, dan memberikan visualisasi yang cukup bagus. Paling tidak ada dua metode ya, yaitu dengan grading dan juga triangulation. Kemudian beberapa dalam map contouring itu kita harus melihat juga berapa tingkat noise level di datanya.
Seperti kalau misalkan kita memiliki seismic peak-nya akuratnya plus minus 4 milisecond, jadi minimum itu interval kita bisa 10 milisecond. Kemudian jadi contouring interval juga harus sekecil mungkin, sehingga fitur-fitur yang terkecil yang akan menjadi interest kita akan terrepresentasikan juga. Seperti contohnya jika kita memiliki patch riff ya, kita sudah menginterpretasikan secara detail, tapi kita gradingnya terlalu banyak. Dalam grading, grid size-nya terlalu banyak, sehingga patch riff itu akan hilang. Seperti itu. Ini contohnya ya, kontur interval ada 2 milisecond, ada 10 milisecond, ada 30 milisecond. Sehingga kita lihat fitur-fitur yang kecil ini akan hilang. Kemudian map contouring ada 2D, ada juga versus 3D ya, tergantung dari data seismiknya. Nah, yang repot jika kita memiliki 2D tapi merekonstruksi dari meandering channel seperti ini. Tapi kalau kita memiliki data yang 3D, kita memiliki grid yang cukup banyak sehingga lebih yakin dalam interpretasi. Seperti itu. Ini adalah hasil akhirnya dalam seismic interpretasi. Ini adalah contoh final map. Kita menggabungkan dengan fault interpretation dan juga map interpretation, horizon interpretation. Seperti itu. Ini adalah first pass-nya dihasilkan time structure map. Nanti kita akan membahas depth structure map pada pertemuan berikutnya, bagaimana data yang sudah kita interpretasi dalam domain time ini akan kita ubah ke dalam domain depth. Terima kasih atas perhatiannya untuk bab 6 ini. Seperti ini. Nanti kita akan ada latihan ataupun exercise pada pertemuan ke-7. Terima kasih.